sekolah negeri yang lebih banyak itu dinikmati oleh orang-orang kaya, orang-orang yang punya fasilitas, orang-orang tuanya yang menjadi pejabat. Ini yang harus dihapuskan. Ini ketidakadilan di situ. Dagang canang di pasar Terendang, mereka sekolah di swasta karena nggak punya link, nggak punya cangkolan. Dan ini bukan sekali, tiap tahun terjadi. Bagaimana memotong ini? Harus ada kemauan politik ya. Jangan lagi lah menjanjikan kepada masyarakat bahwa akan mendapatkan di negeri. Justru janjikan kamu sekolah swasta, saya yang biayai. Biarkan sekolah negeri itu untuk orang-orang yang tidak mampu. Kamu yang punya kemampuan sekolah di swasta. PBDB ini kan sudah setiap tahun kita lakukan dan setiap tahun permasalahannya hampir semua sama seperti itu gitu ya. Jadi sekolah di dalam menerima siswa memang sudah ditentukan dengan sistem zonasi. Tetapi jauh lebih penting daripada sistem zonasi adalah bagaimana sekolah itu mampu merekrut siswa yang berkualitas dengan sekolah yang berkualitas pula. Nah, ini sistem PBDB ini harus mulai dipikirkan dengan cara-cara yang lain. Tidak saja zonasi, tetapi harus dengan sistem serahkan sepenuhnya kepada sekolah untuk memilih siswa yang dia inginkan. Jadi otonomi sekolah itu diberikan kuasa penuh untuk menentukan siswa-siswa yang akan diterima di sekolah mereka. Ini akan jauh lebih baik dalam rangka untuk meningkatkan SDM, dalam rangka meningkatkan siswa-siswa yang berprestasi untuk mencapai yang lebih gemilang lagi. Jadi kalau dengan sistem zonasi ini kita tahu akan menjadi sangat heterogen siswanya. Sulit bagi sebuah sekolah untuk membina siswa yang sangat heterogen. Jadi mesti harus ada sekolah-sekolah unggulan di Bali terutama, seperti saya ambil contoh sekolah unggulan Bali Mandara itu sudah sekolah yang patut kita kembangkan dan seharusnya pemerintah daerah mampu mengembangkan sekolah yang unggulan semacam itu di masing-masing kabupaten kota untuk tingkat SMA. Sehingga akan terjaring memang kemampuan siswa yang memang betul-betul menjadi manusia-manusia unggulan ke depan. Inilah yang harus dibiayai oleh pemerintah. Bukan semua siswa harus mendapatkan sekolah gratis. Ini yang keliru. Nah, untuk PBDB tahun ini perlu pemerintah mengkaji lebih mendalam berapa kebutuhan siswa, berapa siswa yang ada untuk tingkat SMA dulu, SLTA, SMA, MCK, kemudian berapa bangku yang tersedia di Bali. Kalau bangku yang tersedia lebih sedikit daripada siswa yang akan masuk ke sekolah tersebut, maka tidak perlu lagi membangun sekolah negeri. Justru sekolah yang sudah ada ini ditingkatkan kualitasnya dan dibantu oleh APBD. Sehingga tidak mubazir nanti. Sekolah-sekolah yang sudah ada tutup, di lain pihak pemerintah membangun sekolah negeri. Sekolah swasta inilah yang di-upgrade, yang direvitalisasi untuk meningkatkan mutu dan kualitasnya dia. Sehingga dia mampu sama dengan negeri. Ini yang harus dibiayai. Ini memerlukan satu kajian yang khusus mestinya oleh dinas yang terkait. Jangan lagi kemudian PBDB ini dipakai muatan-muatan yang selain di bidang pendidikan. Jangan dipakai jargon, janji lah bahwa saya akan membantu sekolah negeri karena gratis. Nah, jargon sekolah negeri ini harus dihapus oleh pemerintah. Jadi jangan lagi semua sekolah negeri harus gratis. Harus dia bisa mengkaji pantaskah seorang siswa mendapatkan biaya dari pemerintah. Ini harus mengacu kepada siswa, bukan kepada sekolah. Karena bagi mereka yang sekolah di negeri kemudian orang tuanya tidak mampu, tidak bekerja atau miskin, ini pantas mendapatkan beasiswa, bahkan dibiayai oleh pemerintah ketika dia punya kapasitas skill yang memadai. Jadi dia wajib harus pemerintah membayar. Tetapi kalau mereka siswa yang punya kemampuan lebih, anak pejabat, anak orang kaya, anak pengusaha, karena dia sekolah negeri dapat gratis, ini
menurut saya agak keliru dan ini harus ditinjau dan dihapus lah. Jadi, siapa yang pantas mendapatkan sekolah gratis, siapa yang pantas mendapatkan beasiswa, ini harus merata. Tidak saja sekolah negeri, jadi swasta pun berhak untuk mendapatkan fasilitas itu. Karena pemerintah ini kan bukan hanya mengelola sekolah negeri, pemerintah harus mengayomi semua sekolah yang ada di wilayahnya, baik swasta maupun negeri. Atau kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Sidiknas, tidak ada sekolah negeri dan sekolah swasta. Yang ada adalah sekolah yang dikelola oleh pemerintah, sekolah yang dikelola oleh masyarakat, kan gitu. Jadi istilah negeri ini di undang-undang memang, nah di ekonomi kan selalu dibicarakan bahwa pemerintah tidak diekonomi sekolah swasta dan negeri. Tapi fakta di lapangan kan sekolah negeri gratis semua, bahkan sampai baju seragam pun gratis. Ini tidak adil buat mereka yang sekolah di swasta, buat rakyat Bali, masyarakat Bali yang sekolah di swasta. Ada ketidakadilan di sini. Padahal mereka juga adalah penduduk Bali, masyarakat Bali, yang juga mungkin orang tuanya membayar pajak. Ya minimal lah punya sepeda motor kan bayar pajak dia. Nah ini harusnya mendapatkan hak yang sama. Ketika dia sekolah di swasta, dia harus mendapatkan hak yang sama dengan orang yang sekolah di negeri. Dan saya kira Pemda Bali dengan 20% mampu, asal cara menggunakan itu. Satu lagi, satu PBDB rekrutmen siswa. Yang kedua, kalau mau SDM Bali ini unggul, guru-gurunya harus diberikan kapasitasnya harus ditingkatkan, kemampuannya harus ditingkatkan dengan cara pendidikan. Dan yang kedua, dia harus diberikan kesejahteraan yang memadai. Jadi jangan sama dengan UMR, apalagi di bawah UMR. Ini keliru, sangat-sangat keliru. Seharusnya guru itu dia tidak lagi memikirkan bagaimana saya membeli buku, bagaimana saya membeli laptop, bagaimana saya kemudian membiayai anak saya sekolah. Dia guru itu udah fokus dia untuk mendidik anak dalam proses belajar mengajar. Jangan lagi dia dibebani pikiran besok saya harus makan apa gitu. Nah ini harus kesejahteraan harus ditingkatkan. Harusnya guru lah yang mendapatkan tunjangan kinerja yang paling tinggi nilainya dibandingkan dengan pejabat struktural di pemerintahan. Jadi kalau pejabat di pemerintahan eselon 2 dapat 50 juta, maka guru kepala sekolah yang sama misalnya eselon 2, dia harusnya dapat 100 juta gitu. Nah ini tunjangan kinerja harus tinggi. Paling tidak 9 kali lipat dari, kalau guru sudah sejahtera, dia full mengajar, dia penuh sepenuh hati mengajar, saya yakin SDM Bali akan unggul. Dan secara nasional harus begitu. Jadi penghargaan terhadap guru harus paling atas dia. Tidak ada lagi guru kemudian apalagi diremehkan oleh siswanya karena hanya kemampuan ekonominya lebih rendah. Ini tidak boleh terjadi. Kita yang harus memberikan penghormatan yang tertinggi, pemerintah terutama harus memberikan perhatian yang tinggi kepada guru. Kalau pemerintah juga mengabaikan itu, maka jangan harap pendidikan kita akan berkualitas, akan menghasilkan manusia-manusia unggul. Itu kira-kira. Dalam konteks ketidakadilan tadi terhadap sekolah swasta, siswa di sekolah swasta secara tidak langsung dapat melakukan diskriminatif dari pemerintah. Iya, karena sekolah swasta kan bayar SPP dia. Di sekolah negeri gratis. Tetapi di luar itu ada pungutan juga yang saya dengar ya. Pungutan macam-macam, ada kok dengan cara komite gitu. Memang itu diatur dalam Menristekdikti, itu diatur boleh memungut uang komite. Inilah pungli yang terselubung, sebetulnya harus dihapuskan itu. Jadi tidak boleh orang luar yang mengatur sekolah negeri memungut kepada siswa. Ini uang komite itu harus dihapuskan. Dan kembali lagi saya tekankan, sekolah negeri jangan lagi ada gratis. Jadi siapa yang pantas gratis harus memohon. Ketika dia memohon harus dilihat kenapa dia harus memohon gratis SPP. Harus bayar.
Semuanya, kalau swasta bayar maka semua harus bayar. Terkecuali pemerintah mampu menggratiskan seluruh siswa, baik dari SD sampai, tapi kalau 20% mampu kok. Berarti mungkin analoginya sama seperti BBM bersubsidi yang juga masih dinikmati oleh orang kaya, yang menjadi alasan penghapusan BBM bersubsidi misalnya untuk menaikkan harganya. Di sekolah negeri pun sebenarnya yang menikmati itu adalah orang-orang yang kaya. Iya, ini bisa kita buktikan ya. Saya hampir setiap hari saya lewat SMA 1, contoh kecil saja. Coba pemerintah kalau mau buka mata lewat ke SMA Negeri 1 itu, mobil itu berderet-deret dari ujung Jalan Kamboja sampai ke Jalan Meno sampai ke Jalan Cempiring, itu mobil penuh, parkir mobil itu kebanyakan siswa SMA Negeri 1, kebanyakan. Saya katakan kebanyakan. Ini satu contoh kecil saja, satu sekolah itu. Nah itu kemudian digratiskan, kan menjadi aneh gitu, menjadi aneh buat masyarakat yang di swasta. Padahal dia juga berhak mestinya menikmati fasilitas pemerintah kan, karena dia bersekolah. Yang sekolah di negeri ini kebanyakan mereka punya channel, punya lobby yang kuat sehingga dia bisa diterima di sekolah negeri. Bukan saja soal zonasi. Coba nanti dicek di SMA Negeri 2 misalnya. Jadi perlu penegasan bahwa sekolah negeri yang lebih banyak itu dinikmati oleh orang-orang kaya, orang-orang yang punya fasilitas, orang-orang tuanya yang menjadi pejabat gitu. Ini yang harus dihapuskan. Ini ketidakadilan di situ. Sementara orang-orang miskin bersekolah di sekolah swasta mereka bayar. Jadi yang dagang canang di pasar Rendang, mereka sekolah di swasta karena nggak punya link, nggak punya cantolan. Ini fakta dan ini bukan sekali, tiap tahun terjadi. Bagaimana memotong ini? Harus ada kemauan politik ya, baik dari DPR maupun dari pemerintah daerah. Jadi jangan lagi lah menjanjikan kepada masyarakat bahwa akan mendapatkan di negeri. Jangan. Sebaiknya justru janjikan kamu sekolah swasta, saya yang biayai. Itu harus, tokoh-tokoh harus berani seperti itu. Kamu sekolah di swasta, saya akan biayai. Biarkan sekolah negeri itu untuk orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak ekonominya sulit, orang-orang elit ekonomi sulit, nikmati di negeri sehingga pemerintah bisa membiayai semua itu. Kamu yang punya kemampuan sekolah di swasta, ini harus ada keberanian politik. Jadi ketika orang minta tolong, saya tolong dicarikan di negeri, kamu masih mampu di swasta, kamu sekolah di swasta saja. Itu harus punya keberanian seperti itu.